Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya kuliah kita. Kali ini kita akan coba pelajari part 10 ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan praktikum 10 ya. Part 10 ini isinya tentang fungsi logika. Jadi kalau kemarin kita sudah coba membahas tentang fungsi teks dan operasi hitung ya, yang bisa kita aplikasikan di Excel ya. Hari ini kita coba pelajari tentang fungsi logika ya. Nah, di dalam Excel fungsi logika itu ada 4 macam ya. Yang pertama fungsi if ya, artinya jika ya. Dimana ketika sebuah pernyataan benar, maka perintah pertamalah yang akan dilaksanakan oleh Excel. Sebaliknya, kalau suatu pernyataan itu salah, maka yang akan dilaksanakan oleh Excel adalah perintah yang kedua, gitu ya. Fungsi yang kedua adalah fungsi AND ya, artinya suatu pernyataan itu nilai benar jika semua logikanya benar ya, baik logika yang pertama maupun logika yang kedua ya, semuanya benar. Maka akan dinyatakan sebagai benar ya. Sebaliknya, kalau fungsi OR ya, itu menyatakan bahwa suatu pernyataan dinilai benar jika salah satu saja ya dari salah satu logikanya benar. Artinya kalau ada dua logika, salah satunya benar, maka semua pernyataannya akan muncul benar ya, nggak harus semua logikanya benar, nggak ya. Sedangkan fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat adalah not ya, ini kebalikannya dari and. Jadi kebalikannya dari suatu pernyataan ya. Jadi kalau kalau suatu pernyataan itu dinilai benar, kalau kita tambahkan fungsi not di depannya, maka justru yang muncul adalah salah ya. Sebaliknya, kalau pernyataan itu salah, kalau kita kasih fungsi not di depannya, maka hasilnya adalah benar ya. Nanti ini bentuk umum dari rumus atau fungsi logika ya. Nanti akan kita aplikasikan, tapi dengan dengan fitur operation bar ya. Jadi nggak kita tulis secara manual ya di sini, tapi kita nanti akan inputkan komponen-komponen ini di dialog box yang disediakan oleh Excel ya. Kemudian kita belajar dulu tentang operator pernyataan ekspresi atau tes logika ya. Jadi sama kayak di matematika, ekspresi logika itu bisa berupa sama dengan, bisa berupa kurang dari ya, bisa berupa lebih dari ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu nanti akan menjadi ekspresi ya, yang membuat suatu nilai itu benar atau salah ya. Misalnya di sini ya kita akan lihat bagaimana mengaplikasikan akan mengaplikasikan operator logika tadi ya. Kalau kita misalnya praktekkan coba ya di halaman 2 ini ya. Kita inputkan nilai di sel B2 ya, kita inputkan nilai 75 ya. Kemudian di sel C2 kita inputkan nilai 100 ya. Maka kalau misalnya kita mau aplikasikan fungsi logika di sini dengan fungsi C2 lebih besar dari B2 ya. Ini operator logika ya. Fungsi operator logikanya menggunakan lebih besar ya. C2 lebih besar daripada B2, maka kalau kita enter, Excel akan menghasilkan value-nya, nilai yang dihasilkan oleh Excel dari logika ini adalah true ya. Kenapa true? Karena C2 di sini nilainya 100
ya, dan B2 nilainya 75, sehingga logika C2 lebih besar daripada B2, ya. 100 lebih besar daripada 75, itu nilainya true atau benar. Begitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kita coba ya, operator logikanya jangan lupa kasih sama dengan ya. Operator logikanya C2 kurang dari B2 ya. Maka kalau kita input rumus logika ini ya, ekspresi logika ini di Excel, maka akan muncul nilai false ya. Kenapa false? Karena yang kita inputkan ekspresi logikanya adalah C2 nilainya 100 kurang dari B2 nilainya 75. Otomatis false ya, atau salah ya. Karena 100 nggak mungkin kurang dari 75 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ekspresi logika ya. Nah, sekarang kita coba fungsi logika yang tadi ada 4 tadi ya. Ada if, ada and, ada or, ada not ya. Kita coba dulu yang fungsi and. Nanti fungsi if akan kita pelajari di bagian akhir ya. Karena itu lumayan harus pakai mikir ya. Kita coba dulu fungsi logika and ya. And ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika salah satu logika benar, maka nilai yang ditampilkan, value yang ditampilkan adalah benar ya. Kalau ada salah satu logika yang salah, maka nilai atau value yang ditampilkan adalah salah. Jadi semua logika itu harus benar ya, harus benar. Itu kalau nilai kalau operator logika and ya. Kita coba di ini, kita coba praktekkan ya. Nah, ini kita coba praktekkan ya di halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 ini di praktikum ini kita coba inputkan ya data 1 di kolom B2 ya, data 1, kemudian ada data 2. Ya. Di data 1 ada nilai 150, 50, 50. Sedangkan data 2-nya ada nilai 200, kemudian 50, kemudian 200, kemudian 50. Nah, kita coba aplikasikan rumus AND ya, rumus logika AND di sini ya. Kita cari rumus AND. Nah, logika 1 ini mintanya dia lebih dari 100 ya. Baik data 1 maupun data 2 ya. Permintaannya itu ya lebih dari 100. Maka kita bisa klik data 1 lebih dari 100. Data 2 ya lebih dari 100. Nah, ini logika pertama. Data 1 itu maksudnya B3 ya, di sel B3 ya, lebih dari 100. Data logika keduanya ya, mintanya di sel C3 atau data kedua juga lebih dari 100. Kalau kita rumus ini, maka akan menghasilkan value true ya, karena permintaannya B3 lebih dari 100. Di sini B3-nya 150 ya. Berarti sudah betul logikanya, logika satunya. Kemudian logika kedua ya juga minta lebih dari 100 ya. Di sini C3 juga lebih dari 100 ya, karena di sini 200. Logika 1 betul, logika kedua betul, maka value yang ditampilkan adalah true atau betul ya. Kalau baris kedua bagaimana? Baris kedua false. Kenapa? Karena baris kedua ini ya, data satunya sudah betul nilainya, dia lebih dari 100 ya. Tapi data 2-nya
nilainya cuma 50. Jadi salah ya logika yang kedua ya. Di mana C4 itu nilainya 50 ya. Jadi logika kedua ini kan salah, maka hasilnya adalah false karena salah satu logika salah ya. Nilai ketiga, baris ketiga juga false ya karena data satu logika satunya salah ya. Nah, baris yang keempat false ya. Kalau ini data satunya salah ya, data duanya juga salah ya. Apa lagi? Jadi dua-duanya salah, tentu saja hasilnya false ya. Itu nilai n ya, fungsi logika n ya. Kemudian kita coba lihat ya fungsi logika OR. Kalau ini kalau fungsi AND tadi kan dua-duanya harus betul baru akan muncul value betul atau true ya. Kalau di fungsi OR ini salah satu saja yang betul, itu sudah otomatis akan memberikan nilai value true ya. Kita coba praktekannya di halaman 4 ya. Saya coba ganti sheet ya. Data 1 ada 80, 60, 60, 80, ada 60, ada 60 ya. Kemudian data 2 ada berapa? 6, 86, 60, 80, 60. Nah, kita akan coba ya inputkan di di kolom D ya. OR ya, logika 1 ya, mintanya kalau di rumus yang di modul itu dia permintaannya lebih dari 70 ya. Data 1 lebih dari 70. Data 2 juga lebih dari 70. Data 2 lebih dari 70. Maka akan muncul true ya, karena mintanya lebih dari 70 ya, dimana data satunya sudah lebih dari 80 walaupun data 2-nya salah ya. Logika keduanya salah ya, karena data kedua itu nilainya 60. Dia salah karena mintanya lebih dari 70 ya. Kan berarti salah logika ini. Tapi logika satunya sudah betul. Karena ini fungsinya OR ya, maka nilai yang keluar, value yang keluar tetap true ya, karena salah satu dari mereka logikanya betul ya. Kalau di drag ke bawah ya, kita lihat yang baris ketiga ya. Ini data satunya 60, tidak memenuhi syarat logika ini ya. Data duanya juga tidak memenuhi syarat logika tadi ya. Mintanya kan lebih dari 70 ya. Ini nilainya 60. Jadi dua-duanya salah. Baru dia di input outputnya adalah false ya, karena dua-duanya dua logika salah semua. Ya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, operator logika fungsi not ini kalau misalnya kita mau mencari sebaliknya ya. Misalnya di sini saya kasih not ada. Nah, not ya. Logikanya ini otomatis akan false. Supaya kebalikan dari nilai yang awal. Kalau nilai yang diminta adalah nilai yang diinputkan adalah true, maka ketika dikasih fungsi not akan muncul sebaliknya, false. Begitu juga kalau nilai yang diinputkan itu false ya, nilai yang diinputkan itu false ya, kalau dikasih fungsi not maka akan muncul true ya. Itu fungsi AND, fungsi OR, dan fungsi NOT ya, relatif mudah ya. Sekarang kita lihat yang fungsi if ya. Fungsi if ya, ada if tunggal, ada if bertingkat atau ganda. Nanti akan kita coba satu persatu ya.
Kita lihat dulu yang fungsi if tunggal. Ya, if tunggal itu artinya berarti persyaratan yang logika yang dimasukkan, logika yang diinputkan cuma satu, ya. Jadi fungsi if, kemudian ini komponen-komponen rumusnya ya. Kemudian komponen logikanya bagaimana, ya. Kalau logika itu benar, maksudnya kalau di suatu sel itu sesuai dengan logika tersebut, ya, maka yang dilakukan, yang dijalankan adalah kondisi benar, ya, nilai yang benar. Sebaliknya, kalau di suatu sel itu tidak sesuai dengan tes logika ini, ya, maka yang dijalankan adalah kondisi salah, ya. Kita coba ya. Nah, ini. Kita coba praktekkan ya di modul halaman 5. Ya. Saya ketikkan sesuai dengan modul ya. Nomor, nama, kemudian ada nilai A, kemudian ada nilai B, kemudian jumlah total, kemudian keterangan. Nah, nanti di kolom keterangan inilah akan diinputkan fungsi logika if tadi ya. Ada berapa? 5 ya. Kemudian di sini nama 1, nama 2. Nilai A-nya, jadi ini ada 2 nilai ya untuk masing-masing nama ya. Nama 1 nilai A-nya 80, nilai B-nya 70. Ya. Nama 2 nilai A-nya 70, nilai B-nya 70. Ya. Nama 3 nama 3 nilai A-nya 80, nilai B-nya 90. Nama 4 nilai A-nya 75, nilai B-nya 60. Nama 5 nilai A-nya 90, nilai B-nya 70. Jadi maksudnya nilai A itu nilai mata kuliah A, nilai B nilai mata kuliah B, begitu ya. Jumlah ini adalah penjumlahan antara nilai A dan nilai B ya. Jadi kita bisa masukkan rumus operator matematika ya. Ya. Operator hitung matematika bisa kita drag langsung ke bawah. Kita sudah peroleh jumlah total nilai dari masing-masing nama. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan fungsi if, kita harus tentukan dulu tes logikanya apa, logika yang kita pakai apa. Ya. Di sini kalau berdasarkan keterangan di modul ya, kita bisa tahu bahwa yang dipakai menjadi syarat atau menjadi tes logika adalah nilai total harus lebih dari 140 ya. Ini ya, lebih dari 140. Artinya kalau 140 persis itu masih belum memenuhi syarat ya. Nah, kalau nilai total atau nilai jumlah itu sudah lebih dari 140, maka dia dinyatakan lulus. Sedangkan kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat lebih dari 140, maka perintah yang kedua gagal. Ya. Kita coba aplikasikan rumusnya di sel ini ya. Fungsi if. Nah, logical testnya yang dipakai logical testnya adalah kolom jumlah ya, bukan nilai A atau nilai B, tapi total nilai atau di kolom jumlah. Maka kita klik logical testnya, baris pertama E2 ya, lebih dari 140. Ya.
Ini logical test, maksudnya logical test atau persyaratan yang nanti akan menentukan benar atau salahnya, ya. Kalau logical testnya sesuai, ya, maka value if true, ya, perintahnya value-nya adalah lulus. Sedangkan kalau logical testnya tidak sesuai, ya, maka value-nya adalah gagal. Ya. Di sini dikatakan lulus. Kenapa? Karena sel E2, ya. Sel E2 nilainya 150. Itu berarti lebih dari 140, ya. Sehingga persyaratannya, ya, atau logical testnya sudah terpenuhi. Kalau logical testnya sudah terpenuhi atau sesuai, ya, maka value yang ditampilkan adalah value yang pertama, yakni lulus, ya. Kita coba ya. Di baris kedua, maaf. Di baris kedua kita drag saja ke bawah. Nah, di baris kedua, teman-teman perhatikan itu logical testnya adalah E3. E3 berarti ini ya, jumlah di baris ketiga ini 140. Nah, logical testnya itu E3 lebih dari 140. Padahal di sini nilai E3 itu persis 140, sehingga nggak memenuhi syarat, ya, karena syaratnya itu harus lebih dari 140. Artinya angka yang 140 persis itu tetap tidak memenuhi syarat, sehingga yang dilakukan value yang ditampilkan adalah value yang kedua, ya, yakni gagal. Ya. Baris ketiga lulus. Kenapa? Karena nilai di E4 itu 170. Ini sudah memenuhi syarat sebagai kondisi lulus, kondisi lulus, ya. Nah, baris keempat itu, ya, gagal lagi. Kenapa? Karena nilainya cuma 135. Jadi tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat lebih dari 140. Jadi yang ditampilkan adalah value yang kedua, ya. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini if tunggal, ya. Artinya kalau pakai if tunggal berarti persyaratannya atau tes logika yang diterapkan itu cuma satu, ya. Cuma satu. Kalau nggak begini, ya berarti gagal gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, fungsi logika if bertingkat atau ganda ini lebih rumit lagi karena tes logikanya atau persyaratan yang diaplikasikan, yang diinputkan itu nggak cuma satu, ya. Misalnya gampangnya gini. Kalau tadi kan cuma satu ya, kalau yang if tunggal itu kan cuma satu. Batasannya, persyaratannya lebih dari 140. Yang lebih dari 140 ya berarti lulus, yang enggak lebih dari 140 ya berarti gagal. Kalau misalnya ada tambahan, ya, nilai ini. Nah, ini ada contohnya ya. Kalau misalnya ada tambahan yang nilainya lebih besar dari 90, maka A. Ya. Lebih besar sama dengan 70, maka B. Berarti lebih besar dari 60 C, ya, kurang dari 60 maka D. Nah, ini yang dikatakan if bertingkat atau if ganda, ya, karena persyaratannya ada 4, ada 3 malah, ada 3 ya, ada 3 ya. Artinya di sini yang persyaratan pertama lebih besar sama dengan 90, ya, lebih besar sama dengan 90, ya, itu hasilnya A. Kalau tidak dengan ini, kalau tidak lebih besar dari 90, belum tentu D, ya. Tapi lihat dulu, lebih besar dari tidak sampai 90 sih, tapi lebih besar dari 70, maka B. Lah, kalau kurang dari 70, belum tentu, enggak langsung D. Dilihat dulu, kurang dari 70 itu masih lebih besar dari 60 enggak?
Kalau lebih besar dari 60 tapi kurang dari 70 hasilnya C. Baru kalau kurang dari 60, benar-benar kurang dari 60 baru hasilnya D. Ya, teman-teman perhatikan ini fungsi logikanya, fungsi logika untuk if bertingkat ya. Ada beberapa penulisan if di sini ya. Ada beberapa penulisan if di sini. If tes logika 1, value if true, kemudian tes logika kedua, value ada 3 ya, ada 3 penggunaan fungsi if dalam satu rumus ini. Ya, ada 3 penggunaan fungsi if dari rumus ini. Ya. Kita coba saja langsung praktekkan. Di halaman 8 ya. Teman-teman perhatikan di halaman 8 ya. Ada nomor, nama 1 2 3 4 5, ada nilai A, ada nilai B, ada total jumlah ya. Nah, di sini dibuat apa namanya? Berganda, if berganda ya. Kalau nilai C2 lebih dari 60 ya, apa namanya, lulus atau tidaknya belum bisa dikatakan lulus ya, belum bisa dikatakan lulus. Ada persyaratan lagi, tes logika kedua lagi, yakni nilai B-nya lebih dari 60 juga ya. Jadi persyaratan pertama atau logical test yang pertama itu adalah nilai A lebih dari 60 ya. Kemudian persyaratan yang kedua ya, nilai B lebih dari 60 juga ya. Jadi kalau nilai A-nya sudah kurang dari 60, otomatis logika itu tidak memenuhi syarat ya, sehingga otomatis akan muncul gagal ya. Sebaliknya, kalau nilai A-nya sudah lebih dari 60, belum tentu lulus. Lihat dulu nilai B-nya ya, belum tentu lulus. Lihat dulu nilai B-nya. Nilai B-nya sudah lebih dari 60 bukan ya. Kalau nilai A-nya lebih dari 60 tapi nilai B-nya ternyata kurang dari 60, maka tetap gagal ya. Bisa dipahami ya. Kita coba praktekkan ya. Saya tulis sesuai dengan modul ya. Nilai A, nilai B, jumlah keterangan. Sampai 5 aja ya. Nama 1, nama 2. Nama 1 nilai A-nya berapa itu? 80. Nilai B-nya 70. Nama 2 nilai A-nya 60. Nilai B-nya 70. Nama 3 nilai A-nya 80, nilai B-nya 90. Nama 4 nilai A-nya 75, nilai B-nya 60. Nama 5 nilai A-nya 90, nilai B-nya 70. Di sini tidak pakai kolom jumlah sebagai ini ya, sebagai rujukan atau sebagai dasar logika ya. Tapi di sini apa namanya, tetap kita cantumkan, nggak masalah ya. Baru di kolom keterangan kita akan inputkan rumus nilai rumus logika if berganda ya. Jadi logikanya tadi ya, kalau nilai A-nya kurang dari lebih dari 60 ya, dan syarat yang kedua nilai B-nya lebih dari 60, maka baru dinyatakan lulus
ya. Kalau nilai A-nya tidak memenuhi syarat ya, atau tidak lebih dari 60 ya, itu otomatis gagal. Ya, kalau nilai A-nya tidak memenuhi syarat, kalau nilai A-nya sudah memenuhi syarat atau lebih dari 60, tapi nilai B-nya ternyata tidak memenuhi syarat, ya, itu juga otomatis gagal. Ya, maka ada dua syarat di sini, ada dua tes logika di sini. Tes logika yang pertama adalah nilai A lebih dari 60. Tes logika yang kedua adalah nilai B lebih dari 60. Baru dinyatakan lulus. Ya. Kalau ada salah satu syarat yang tidak tercapai, maka dia disebut gagal. Ya. Kita coba terapkan fungsi if ya. Logical testnya yang pertama adalah nilai A lebih dari 60. Ya. Kalau nilai A tidak lebih dari 60, maka muncul gagal. Bagaimana kalau nilai A lebih dari 60? Kita inputkan lagi if di sini. If ya. Ada dua rumus ya if di sini. Ini sekarang kita masukin logical test yang kedua, nilai B lebih dari 60 juga. Ya. Kalau nilai B ini lebih dari 60, maka true. Kalau tidak lebih dari 60 atau persyaratan kedua ini tidak terpenuhi, maka gagal. Ya, teman-teman perhatikan ada dua if di sini ya. If yang pertama kita klik dulu ya. Oke. Kok true? Maaf ya. Lulus ini harusnya ya. Kita edit ya. Lulus. Nah. Nah. Ya, teman-teman perhatikan ya. Fungsi if yang pertama, logical testnya adalah nilai A lebih dari 60. Kalau nilai A ini sudah memenuhi syarat, maka lihat nilai B. Maka ada fungsi if yang kedua. Ya, fungsi if yang kedua dilihat dari nilai B. Maka kliknya D2 ya. Lebih dari 60. Ya. Fungsi if yang kedua ini, logical test yang kedua ini ya, dilihat dari nilai B-nya harus lebih dari 60. Kalau sudah betul logika ini sudah memenuhi syarat, maka keluar value lulus. Sedangkan kalau nilai B ini tidak memenuhi syarat, keluar value gagal. Ya, bisa dipahami ya. Bagaimana kalau kita drag ke bawah? Nah, kalau kita drag ke bawah ya, di nama 2 ini logical test yang pertama C3 lebih dari 60. Di sini C3-nya 60 persis. Maka di logical test yang pertama sudah tidak memenuhi syarat, maka langsung keluar value gagal. Walaupun di logika kedua nanti ya nilai B-nya memenuhi syarat ya, memenuhi syarat lebih dari 60 ya. Tapi di sini nilai A-nya sudah tidak memenuhi syarat, otomatis langsung muncul value gagal. Ya, kalau di nama 3 lulus ya, karena dua-duanya memenuhi syarat, baik logical test yang pertama maupun logical test yang kedua ya. Nah, di nama keempat ya, logical test yang pertama ya, logical test yang pertama adalah C5 lebih dari 60. Nah, di sini C5-nya sudah 75, jadi sudah memenuhi syarat ya. Apakah lulus? Belum tentu, karena ada fungsi if yang kedua. Fungsi if yang kedua adalah nilai B-nya lebih dari 60. Di sini nilai B-nya persis 60.
maka syarat yang kedua atau logical test yang kedua tidak memenuhi syarat, ya, sehingga muncul gagal, ya, muncul value gagal, ya. Yang nama kelima, ya, lulus karena dua-duanya memenuhi syarat, ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau fungsi if berganda, bertingkat atau ganda ini harus disusun dulu ya. Syarat pertama, syarat kedua, logical test ya istilahnya kalau di Excel itu logical test. Logical test yang pertama apa? Ya. Logical test yang pertama apa? Kalau sudah memenuhi syarat, apakah sudah langsung lulus? Belum tentu. Logical test yang kedua atau syarat keduanya apa? Syarat ketiganya apa, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian kalau di modul ya, kalau di modul ada praktikum 10 yang diminta untuk dikerjakan ya. Ya, ini adalah gabungan dari materi-materi sebelum juga ya. Daftar nilai semester ganjil, ada NIM, ada angkatan, ada jurusan. Ya, kolom angkatan diisi dengan cara dari kode NIM ya. 2 karakter dari tengah. 2 karakter dari tengah. Berarti 2 karakter dari tengah. Mohon maaf, ini bukan dari tengah ya, dari kanan ya. Salah ya ini ya. 2 karakter dari kanan. Kok ya, kanan. 2 karakter dari kanan NIM ditambah 2000. Jadi kalau di sini NIM-nya adalah misalnya di nomor 1 ini ya, NIM-nya B11.12.1011. Berarti 2 karakter dari kanan itu adalah 11. Ya. 11 2011, tapi ini ada 0989 ya. Ya, 089 berarti 2089, ini salah ya, mohon maaf ya. Jadi harusnya ini apa namanya, di kolom kedua ini nama keduanya bukan B11.11.0989 bukan ya. Ya, tapi harusnya berapa ya? Nanti saya edit ya. Ya, ditulis saja lah apa sesuai dengan rumus, tinggal di drag begitu ya. Yang jelas 2 karakter dari kanan berarti di sini 11 ditambah 2000. Artinya angkatan 2011 ya. Kolom jurusan diisi dengan 3 karakter dari kiri NIM. Ya, 3 karakter dari kiri berarti kalau nomor 1 ini ada B11. B11 artinya akuntansi, jurusan akuntansi. Kalau 3 karakter dari kiri itu B12 berarti jurusan manajemen. Ya, kalau karakter dari kiri itu B00 berarti jurusan kewirausahaan. Ini semuanya pakai fungsi if ya. Ya, fungsi if ya. If B11 berarti akuntansi, if B12 berarti manajemen, kalau tidak dua-duanya berarti wirausahaan ya. Kemudian nilai akhir diisi dengan rumus. Nah, ini nilai akhir diisi dengan rumus 30% tugas, 35% nilai mid, 35% UAS. Nah, ini nilai akhirnya pakai operasi matematika ya. Kemudian nilai huruf. Nah, ini nilai huruf ya, dan predikat dan status pakai tabel ini. Ini juga pakai fungsi if bertingkat ya. Jadi kalau nilai akhirnya lebih dari 85 ya, berarti predikatnya sangat memuaskan ya. Kemudian nilai huruf dulu. Kalau nilai huruf itu lebih dari 85 berarti nilai hurufnya A ya. Lebih 84,9 sampai 75 berarti nilai hurufnya B, dan seterusnya. Ya.
Baru dari nilai huruf ini ya bisa dibuat rumus predikat. Ya, rumus predikat. Semuanya pakai if bertingkat ya, semuanya pakai if bertingkat. Ya. Dari nilai huruf ini ya, dari A B C D E bisa dibuat rumus untuk status. Ya. Untuk nilai A dan B statusnya lulus, untuk C dan D statusnya mengulang, untuk nilai E statusnya tidak lulus ya. Itu semuanya pakai rumus if bertingkat ya. Silakan dicoba kalau nanti ada yang kesulitan atau ada trouble dalam mengerjakan tugas praktikum ini, nanti boleh disampaikan via WA ya. Begitu. Jangan lupa jawaban dikirim ke alamat email saya seperti sebelumnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore.